Halo Semeton Bonsai, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini, channel pecinta bonsai bersama saya Ditya Putra Londir. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan perubahan yang lebih ekstrim terhadap bahan bonsai atau bonsai sisir yang saya miliki ini ya. Nah, kenapa saya lakukan perubahan terhadap bonsai sisir yang saya miliki ini? Karena saya pikir setelah saya lihat, setelah saya amati, ternyata dengan konsep bunjin dan juga perantingan di sebelah kanan atau cabang ini ya, ini mati teman-teman, kering, karena kemarin sempat tidak terurus juga. Kemudian di bagian atas juga ada cabang yang mengarah ke belakang ya. Nah, setelah saya amati sekian lama, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap pohon sisir ini teman-teman. Jadi kita akan pertahankan satu cabang yang dimana cabang tersebut akan kita jadikan sebagai mahkota atau selentingan dari pohon sisir bunjin ini teman-teman. Kita pertahankan satu cabang ya. Nah, untuk cabang yang ini yang kita potong kali ini sebenarnya didesain untuk sebagai top ya atau mahkota, tetapi posisinya di belakang, kemudian juga pohonnya semakin kering, semakin hari semakin kering ya. Semakin hari semakin kering, jadi mungkin itu penyebab dari keringnya cabang yang kedua ya, cabang yang di sebelah kanan tadi teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan perubahan, kita lakukan pembersihan dulu sedikit dari segi bulma, kemudian juga pemotongan cabang sudah. Jadi kita lanjutkan dengan proses, karena kita buat bunjin dan untuk yang paling atas cabangnya kita potong, jadi sekalian kita buat keringan teman-teman. Untuk batang utama ini ya, batang utama yang yang kurang pas ya menurut saya. Kalau ini dipertahankan membuat mata tunas di sebelah sini juga tidak begitu bagus saya pikir. Jadi kita lakukan proses pengeringan seperti ini dengan mengelupas kulitnya teman-teman. Nah, dengan proses seperti ini maka tidak akan tumbuh ya. Tidak akan tumbuh tunas baru dari pohon ini ya. Batang utama teman-teman yang di bagian atas. Jadi karena kita buat selentingan satu, dan untuk keringannya ini biar lebih tahan lama, nanti kita akan oles menggunakan atau lapisi menggunakan lem sulfur teman-teman, yang dimana tujuannya biar keringan dari bonsai sisir ini lebih awet ya, lebih awet, kemudian juga tidak cepat rusak teman-teman. Nah, sebelum itu kita bersihkan dulu, mulai dari kayu-kayu yang udah mulai lapuk kita sedikit rapikan, kemudian kulitnya kita bersihkan juga dan buat alur ya, sedikitnya buat alur biar kulit yang kering itu kita buang ya. Nanti itu kita lapisi lem sulfur, maka kulit yang hidup, kulit pohon ini ya, kulit pohon sisir yang hidup hanya ada di bagian belakang teman-teman. Jadi kesannya pohon ini seperti pohon kering ya, tetapi terdapat sedikit kehidupan di bagian atas seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tampilan depan teman-teman, memang kesan pohonnya itu semuanya kering ya, karena kulit pohonnya hanya ada di belakang dan itu pun sedikit teman-teman, mungkin 30% dari
kulit keseluruhan ya, kulit pohonnya terutama. Nah, ini juga masukan dari kakak sendiri sih sebenarnya, disuruh untuk membuat bunjin, bukan membuat bunjin ya, tetapi disuruh untuk melakukan perubahan biar pohonnya walaupun sederhana tetapi enak untuk dilihat. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil akhirnya, silakan simak gimana prosesnya. Kemudian kalau ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita sharing-sharing teman-teman, karena kita sehobi. Jadi semakin banyak kita sharing, semakin banyak punya teman sehobi, maka proses atau belajar membuat bonsai itu semakin cepat ya. Karena saya selalu kalau ketemu yang udah duluan, bisa dibilang senior dalam membonsai, selalu meminta saran bagaimana membuat suatu pohon biar kesannya pohon itu bagus, tua dan sebagainya. Itu juga benar-benar hasil sharing ke teman-teman ya. Jadi bukan sekedar belajar otodidak di sosial media, tetapi juga belajar dari pengalaman orang lain teman-teman. Nah, untuk lem sulfurnya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi warnanya agak pekat seperti ini ya. Jadi kalau lem sulfur ini memang fungsinya untuk mengawetkan keringan pada bonsai ya. Keringan pada bonsai dan juga mempercantik tampilan keringan bonsai yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kalau masih basah memang agak kuning-kuning seperti ini ya. Tetapi nanti kalau udah kering teman-teman, dia akan kayak warna putih. Agak-agak warna putih seperti itu, dan tampilan pohonnya pasti semakin keren. Itu ya. Nah, ini sebenarnya udah beberapa kali saya buatkan konten di YouTube buat teman-teman yang selalu mengikuti video-video dari channel ini, tentu tidak asing dengan pohon sisir ini ya. Ini pohon sisir yang saya miliki yang udah lumayan lah bentuknya teman-teman. Artinya udah enak dilihat, udah enak untuk hiasan halaman rumah lah. Kalau buat kontes sih sangat-sangat jauh ya. Nah, proses untuk pengaplikasian lem sulfur udah selesai teman-teman. Tinggal kita lakukan sedikit perapian, sedikit penyukuran pada sisir ini ya. Perantingan sisir ini yang notabene masih belum begitu rapat ya. Tetapi untuk tampilan seperti ini dengan gaya bunjin udah enak lah, udah mantep lah untuk kita lihat. Nah gitu teman-teman. Jadi kita hanya pertahankan satu ini aja. Saya pikir dengan melakukan perubahan ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim seperti ini, tampilan pohonnya semakin keren, semakin enak untuk dilihat, dan alur pohonnya juga semakin jelas ya, bahwa ini pohon bunjin dan hanya menyisakan satu percabangan seperti itu. Kemudian ini juga udah ada mahkota, kemudian selentingan seperti itu. Untuk pohon sisir saya sendiri memang sangat suka teman-teman dengan karakter pohon sisir, karena satu, batang yang menjadi keringan itu kuat, kemudian warna kulit warna kuning ya. Umumnya warna kuning itu kalau disikat bersih ya, dibersihin, mantap sekali untuk karakternya. Jadi saya suka. Nah, kalau berbicara bunjin, saya lebih suka mengkombinasikan dengan batu, teman-teman. Jadi pohonnya kesannya hidup di bebatuan, yang mana pohon itu pasti terkesan tidak subur ya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa mengoceh lagi teman-teman, inilah hasil akhirnya. Kalian bisa lihat sendiri untuk kulit di bagian belakang tinggal segitu ya, sedikit sekali. Tetapi kalau kita lihat dari depan memang pohonnya kelihatan kering semua. Nah, buat teman-teman nih, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menyimak konten saya. Semoga di konten kali ini bisa menghibur teman-teman dengan melakukan perubahan seperti ini. Semoga
pohonnya semakin cantik dan semakin banyak yang suka ya. Suka dalam artian segera terjual teman-teman. Karena saya juga jual beli ya. Jual beli, buat yang berminat silakan kontak WhatsApp saya di deskripsi video atau bisa di Messenger di FB saya Aditya Putra Londir. Bisa juga DM saya di Instagram Aditya Putra Londir. Oke teman-teman, sekian konten kali ini, semoga menginspirasi dan terhibur. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sukses teman-teman bonsai.